Mahardika Upaksama dengan keredaan hati. Ide Wayan Granoke adalah sosok yang multi kompleks. Beliau seorang linguis, seniman, pengajar dan pemikir yang tenggelam pada pencarian solusi zaman. Ide Wayan Oke Granoke sendiri sesungguhnya lahir dari lingkungan keluarga Brahmana yang sangat kental mewarisi ajaran ke Siwa Sogatan atau Siwa Buddha. Beliau lahir dari tradisi keluarga Buddha Keling yang pasti sangat memegang erat teks-teks penting Bali seperti Sangyangka Mahayanikan, kemudian juga Sutta Soma, Jinarti Prakerti, dan yang lain sebagainya. Dan kami sejak awal ngadegang linggih, jadi mendirikan satu program Garbadatu Swayambulingga Kundalini 7 abad Mahawindu Prasakta Bhinneka Tunggal Ika Sutta Soma. Dalam lanskap dunia pengkajian terhadap linguistik misalnya, Ide Wayan Oke Granoke adalah salah satu figur yang sangat penting terkait dengan penelitian bahasa Bali pada periode 80-an. Dari tangan-tangan jeli dan sangat detail Granoke bersama tim tentunya lahir buku-buku yang sangat penting seperti misalnya Tata Bahasa Bali, Morfologi Bahasa Bali, Sintaksis Bahasa Bali, dan juga ada buku Kamus Bahasa Bali Kuno yang hingga saat ini dimanfaatkan. Saat dunia menghadapi krisis multidimensional, saat ilmu-ilmu sains, agama tidak memberi jawaban tuntas bagi kehadiran dunia yang lebih baik, beliau mencoba menghadirkan jalan tengah. Jalan tengah itu dinamai seni fondasional. Di situ, bila kita tidak salah pahami, Granoke menempatkan seni sebagai sentrum pusat pengintegrasi. Sejak awal bisa kita lihat kenapa Ide Wayan Granoke membangun Pakarana Gamelan. Di situ yang hadir sebagai tarpana adalah musik, linguistik, dan mistik. Dan Granoke sendiri dengan rasa bakti yang tinggi adalah pemimpin upacara itu. Dia adalah Brahmana yang diinisiasi oleh pemikiran-pemikiran murni. Dijalankan dengan tangguh dalam derita mulia, itulah Brahmana bagi Granoke. Tugas kecendekiawanan itulah yang memanggil dia sebagai Brahmana sesungguhnya. Intinya adalah saya melihat dalam hubungan ini yang di dalam program hubungan ontologis antara musik, linguistik, dan mistik. Dan musik itu adalah kecerdasan manusia, kompetensi. Di sana itu harus dijelaskan secara linguistik. Kalau Bali, ungkapan Bali, suaran gonge rauh ke Sabta Patala. Jadi ini akan membangkitkan hiposentral peradaban kita dengan mitologi Nagasesa Waruni. Lalu linguistik menjelaskan secara fonetika, artikularis. Bagaimana suara musik yang dilambangkan dengan hulu, ya, ding, sebenarnya strukturnya dari suara-suara fonetika itu ledakan kosmis, eksplosif,
itu gema Nusantara Wilayah Orkestra Dunia yang bergema sepanjang masa. Berarti ledakan penciptaan itu masih ada dan harus diperdengarkan dengan satu cara yang dalam sekali. Kemudian terakhir adalah musik linguistik mistik, jadi penyatuan diri pribadi dengan diri semesta. Karena secara psikologi, musiklah bisa merevolusi pikiran-pikiran rendah itu. Konsep beliau menggamel ideme yoga, mesolah ideme yoga. Kita boleh hidup, kita tidak boleh hidup layaknya kebutuhan kaum budak, makan, tidur, bekerja tanpa ada kemajuan rohani, atau menumpuk kekayaan tanpa ada pertumbuhan akal budi. Kita harus berani keluar dari hal-hal yang konvensional. Karena itu, bagi Granuke, hidup harus melewati sejumlah revolusi. Dari revolusi moral hingga revolusi paradigma ketuhanan. Ada satu konsep yang disampaikan oleh Granuke yang penting untuk kita renungkan hari ini. Beliau sering sekali mengatakan, akal budi adalah mahkota manusia. Sastra adalah mahkota bahasa. Maka aksara sesungguhnya adalah mahkota budaya. Dari sinilah lahir gagasan yang disebut dengan aksara makuta mandita, atau yang nanti bisa kita lihat dalam ritus-ritus yang beliau gelar, itu konsep program mahkota ya, Garba Datu Swayambu Lingga Kundalini yang senantiasa beliau lakukan, misalnya di Catuspata Badung, kemudian juga di Jagaraga, di Klungkung, dan tempat-tempat yang lainnya. Beliau berusaha mengembalikan peranan aksara sebagai mahkota budaya yang belum tentu dimiliki peradaban yang lainnya. Dan dengan memiliki aksara, kita bisa mencapai pencerahan-pencerahan.